Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purwanti. Saya mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan Stikes Karya Husada Kediri. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai argumen yang telah diberikan oleh pembicara kedua dari tim pemerintahan. Argumen mereka yang pertama yaitu memperbaiki kompetensi PTN yang komprehensif. Kompetensi PTN yang komprehensif sendiri itu artinya adalah kompetensi yang menyeluruh. Menurut saya, pernyataan ini tidak kontradiktif dengan mosi atau tidak sesuai dengan mosi, di mana mosi tersebut hanya mempertimbangkan program-program studi yang terserap banyak pada dunia kerja, bukan program studi secara menyeluruh. Sehingga untuk meningkatkan kualitas program studi yang kurang peminatan, maka kita perlu dilakukannya pemerataan subsidi, di mana dengan pemerataan subsidi ini maka prodi yang tidak banyak peminatan akan meningkat lebih baik, dengan catatan mampu memperbaiki kualitas dan kuantitas dari program studi tersebut. Dan kita juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk program studi untuk berkembang, yang nantinya perkembangan ini akan sesuai dengan perkembangan zaman atau perkembangan teknologi. Sehingga program studi yang kurang terserap atau kurang peminatan di dunia kerja akan meningkat keterserapannya pada dunia kerja karena sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, pemerataan subsidi ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi prodi-prodi untuk meningkatkan kemampuannya, karena dengan pemerataan subsidi ini program-program studi tersebut akan dapat melengkapi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dari program studi tersebut. Kemudian argumentasi yang kedua yaitu memperbaiki sistem pendidikan. Menurut saya, hal yang pertama yang harusnya dilakukan yaitu mengkaji terlebih dahulu kompetensi yang dibutuhkan atau stakeholder bagi para alumni sebelum dilakukannya pemerataan atau perombakan silabus dan kurikulum. Kemudian mengakomodasi lebih banyak kemampuan dan menganalisis kebutuhan terhadap peminatan tenaga kerja. Sehingga dari hal ini kita dapat mengetahui bagaimana langkah yang seharusnya atau langkah yang selanjutnya yang akan kita lakukan untuk meningkatkan keterserapan prodi-prodi yang kurang peminatan pada dunia kerja, sehingga peminatan atau keterserapan prodi-prodi tersebut akan meningkat pada dunia kerja. Argumen saya, apabila subsidi hanya diberikan pada program studi yang terserap banyak pada dunia kerja, maka program studi yang lain akan kurang memenuhi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan perkembangan atau prestasi yang mereka miliki. Dari program studi tersebut, seperti yang sudah dijelaskan pada tim oposisi sebelumnya, bahwa apabila subsidi itu tidak diberikan pada program studi yang kurang terserap pada dunia kerja, maka subsidi itu akan dicabut, sehingga program studi itu tidak akan bertahan. Apabila nantinya jika program studi tersebut ditiadakan dan dihilangkan, seiring perkembangan zaman, program studi itu akan dibutuhkan di dunia kerja, maka pemerintah akan kesulitan untuk membangun lagi program-program studi yang telah dihapuskan tersebut, sehingga mengakibatkan sumber daya manusia itu di dunia kerja di Indonesia akan lebih buruk lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Ulfa dari Stikes Karya Husada Kediri selaku pembicara kedua. Dan saya akan menyampaikan argumen dalam hitungan 3, 2, 1. Sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh tim pemerintah, bahwasanya pemberian subsidi itu tidak hanya membantu tapi juga sebagai bentuk apresiatif dan juga evaluatif. Di sini sebenarnya tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian subsidi selain untuk membantu juga untuk apresiatif dan juga evaluatif, itu juga sangat bagus sebagai bentuk penghargaan kita terhadap mereka yang sudah berusaha dengan sebaik mungkin untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas PTN mereka. Namun tidak dapat dilupakan juga bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas PTN tersebut, kita tidak bisa serta-merta dengan mengesampingkan atau menomorsekiankan untuk PTN yang untuk prodi yang kurang banyak peminatnya dan dirasa kurang dibutuhkan dalam dunia kerja. Karena jika hanya dititik fokuskan pada pemberian subsidi untuk prodi yang daya serapnya atau keterserapan lulusan lebih tinggi, itu justru akan menghambat kualitas dan kuantitas dari PTN itu sendiri yang dinyatakan oleh tim pemerintah tadi bahwasanya untuk memperbaiki kompetensi PTN yang komprehensif itu seharusnya justru harus menyeluruh tanpa memandang salah satu prodi yang dirasa kurang diminati masyarakat, sehingga untuk subsidi mereka juga harus dibatasi terhadap mereka. Dengan pemberian subsidi yang merata, seperti yang sudah disampaikan oleh tim kami, dengan pemberian subsidi yang merata ini justru akan mampu menumbuhkan motivasi kepada prodi yang kurang banyak peminatnya, sehingga dengan subsidi yang telah diberikan secara proporsional dengan secara merata tanpa pandang bulu, justru itu akan memicu pada prodi tersebut untuk lebih mengedepankan kualitas dan kuantitas prodi tersebut, sehingga di sini juga akan bermanfaat nantinya untuk kedepannya, karena kita tidak hanya dapat terfokus pada prodi-prodi yang dirasa sangat penting dan dibutuhkan di dunia kerja untuk saat ini. Kita harus memikirkan dalam jangka waktu yang panjang juga, sehingga kita dapat menghadapi perkembangan zaman yang semakin hari semakin menantang, sehingga kita tidak akan keteteran dalam menghadapi situasi yang nantinya justru akan membuat kita kebingungan. Nah, kita juga tidak bisa berfokus hanya pada satu wilayah tertentu. Kita ketahui bahwa wilayah di Indonesia itu sangat luas, terbagi menjadi bagian tengah, timur, dan barat. Di sini jika difokuskan hanya terfokus pada satu titik, misalnya pada bagian barat saja, lalu bagaimana dengan bagian yang lain, misalnya tengah dan timur, sehingga jika ada pemerataan di sini diharapkan dan akan sangat berpeluang besar untuk terjadinya perbaikan kualitas dan kuantitas pada seluruh prodi yang nantinya akan berguna untuk masa depan mahasiswa tersebut. Dengan berfokus pada 3T, yaitu terdepan, tertinggi, dan terluar. Dari situ, jika hanya prodi yang terserap, prodi yang disesuaikan hanya pada keterserapan pada dunia kerja yang lebih tinggi, itu saya rasa kurang efektif dan kurang mampu memberikan solusi yang tepat jika dihadapkan pada kondisi yang saat ini. Dengan kebijakan pemerintah yang demikian, justru akan menghambat kemajuan dari PTN-PTN yang sudah ada. Karena dengan perbatasan atau keterfokusan pada pemberian subsidi pada titik fokus yang tadi, itu tidak akan dapat porsi subsidi untuk menjadikan suatu PTN tersebut, khususnya prodi tersebut mumpuni sehingga mampu menciptakan generasi-generasi khususnya mahasiswa yang nantinya akan dapat bisa diandalkan pada masa yang akan datang yang lebih sulit lagi yang kita hadapi saat ini. Jadi untuk pemberian subsidi tidak bisa berfokus hanya pada kondisi saat ini dan harus tetap memperhatikan untuk perkembangan tren-tren yang semakin berkembang. Misalnya bisa saya berikan contoh, pada zaman dahulu kita belum mengenal masa-masa IT, dan sekarang itu menjadi titik terpenting dalam dunia kerja. Nah, kita tidak tahu pada kesempatan yang akan datang tuntutan apa yang harus kita kuasai. Nah, dengan menyamaratakan subsidi pada suatu prodi tersebut, itu dapat meningkatkan
dapat meningkatkan kemungkinan atau memberi peluang kita menjadi generasi yang lebih inovasi untuk menciptakan khususnya menciptakan lapangan pekerjaan yang nantinya akan dapat bermanfaat untuk orang banyak. Nah, jadi bisa saya katakan bahwa untuk MOS yang menyatakan bahwa pemberian subsidi secara proporsional itu hanya berfokus pada keterserapan lulusan pada dunia kerja yang lebih tinggi, itu saya rasa sangat kurang tepat, dan ini akan menimbulkan dan ini hanya akan menciptakan kegagalan esensi perguruan tinggi. Karena apa? Dengan keterbatasan kemampuan dan skill yang dimiliki mahasiswa, karena suatu prodi yang seharusnya diadakan hanya karena subsidi yang tidak merata, sehingga prodi tersebut kurang mumpuni untuk menciptakan suatu generasi yang baik di masa depan, itu akan sangat menunjukkan kegagalan esensi perguruan tinggi itu sendiri, yang ini sangat kontradiksi dengan harapan suatu perbaikan pada PTN yang komprehensif seperti yang disampaikan oleh pembicara pada tim pemerintah tadi. Jadi dengan bangga saya nyatakan bahwa saya sangat tidak menyetujui dengan adanya perbatasan pemberian subsidi terhadap prodi yang hanya difokuskan pada keterserapan pada dunia kerja. Terima kasih.